rumah sebelah mbak. Rumah sebelah kan nggak ada orangnya mbak. Itu udah kosong mbak 6 bulan. Barusan dari sini tiba-tiba ke situ. Apa nih gitu. Halo jamaah horor semuanya, selamat datang di Ruang Jamiah, sebuah ruang sejuta misteri. Jamaah horor, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Oke, aku harap kita selalu sehat dimanapun kita berada. Jamaah horor semuanya, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang telah dikirimkan oleh salah satu jamaah horor. Kita sebut saja namanya Yani. Kejadian-kejadian di cerita ini Yani alami ketika ia mengontrak di sebuah kontrakan angker di kota M. Gimana, kalian penasaran kan ceritanya? Oke, sebelum masuk ke ceritanya, buat jamaah horor semuanya yang belum subscribe channel Ruang Jamiah, silahkan subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel aku. Oke, yuk masuk ke ceritanya. Oke jamaah horor semuanya, jadi Yani ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di kota M. Ya, Yani ini berasal dari luar kota ya. Jadi dia itu di kota M ini merantau lah seperti itu. Nah, awal-awal dia bekerja itu kosnya itu lumayan jauh lah, sekitar berapa ya, 30-40 menit lah dari tempat kerjanya gitu. Karena jarak dari kosan dan kerjaan yang lumayan jauh ya saat itu, akhirnya Yani mulai berpikir nih, kayaknya aku harus cari tempat baru deh yang mungkin bisa lebih dekat gitu sama kerjaan dan mungkin lebih luas lagi seperti itu. Nah akhirnya udahlah gitu, ketika waktu libur Yani cobalah dia buat cari-cari gitu kontrakan yang baru yang sesuai dengan spesifikasi yang dia inginkan dan juga yang budgetnya masuk lah kayak gitu. Hingga akhirnya ketemulah sebuah kontrakan yang dimana itu ada 2 kamar di dalamnya, ada ruang tamu, ada dapur dan ada kamar mandinya. Cukup lengkap sesuai dengan spesifikasi yang Yani inginkan lah kayak gitu, juga budgetnya pun masuk. Oke lah, disitu langsung fix Yani pengen pindah gitu. Tapi ya dia pindahnya ini ketika dia libur gitu. Oke, singkat cerita nih, tiba waktu liburan Yani. Saat itu dia dapat liburnya itu waktu weekend gitu. Jadi perlu aku sampaikan di sini guys, Yani itu di kerjaannya ini dia nggak selalu libur hari weekend gitu, tapi hari-hari random lah gitu. Bisa Senin, bisa Kamis gitu, bisa juga weekend gitu. Oke, akhirnya di sana dia ditemani lah sama temannya untuk berpindah gitu. Oke, akhirnya dia pindah ke tempat yang baru. Tempatnya lumayan nyaman banget guys, dengan spesifikasi yang udah aku sampaikan tadi ya. Dan juga di samping-sampingnya itu ada rumah-rumah warga. Oke nih, seminggu, 2 minggu semuanya aman lah di situ. Yani mulai nyaman tinggal di situ dan juga kenal dengan beberapa warga gitu di sekitarnya. Hingga suatu malam, kejadian aneh dialami oleh Yani. Penasaran gimana ceritanya? Masuk. Nah guys, jadi Yani ini adalah tipikal orang yang tidur itu nggak banyak gerak gitu. Dia anteng lah tipikalnya kayak gitu. Nah seingat Yani, sebelum tidur itu dia itu pakai selimut gitu. Selimutnya ya nggak hanya selimutan gitu, tapi dia bahasanya itu digubetin lah ke badan dia kayak gitulah. Karena malam itu ya lumayan dingin saat itu. Dan ketika waktu pagi Yani bangun tidur, dia melihat selimutnya itu udah nggak ada di badan dia gitu, tapi jatuh ke di bawah kasur kayak gitu. Oh oke, di situ Yani positive thinking. Oke, mungkin tadi malam emang karena kecapean jadi aku banyak gerak tidurnya jadi nggak nyaman gitu. Oke, mari positive thinking dia di situ. Oke, dan di hari berikutnya ketika malam tiba ya, saat itu Yani itu menggunakan dress yang lumayan panjang lah kayak gitu ketika dia mau tidur dan dia selimutan. Oke, tidur saat itu dia jam 10 lah ya. Nah terus tiba-tiba sekitar pukul 12:30 Yani ini terbangun karena dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia merasa ada sesuatu yang menarik selimutnya. Dia itu masih kayak tidur-tidur ayam lah kayak gitu.
Dia merasa ada sesuatu yang menarik selimutnya. Oke, dia masih biasa di situ. Tapi yang bikin Yani di sini udah nggak tahan lagi gitu, karena seperti ada yang menarik dress Yani ke atas. Akhirnya dia bangun di situ dan dia tidak melihat siapapun di situ. Yani mulai ketakutan dan nggak berhenti dari situ. Tiba-tiba beberapa menit kemudian setelah itu dia mendengar ada suara gedoran. Ada suara gedoran dari tembok lah gitu, dari samping rumahnya. Oke, dia masih positive thinking ya. Mungkin orang sebelah kali gedor-gedor tembok kayak gitu. Tapi kok ini udah jam segini? Oke lah, dia cuek aja. Lagi gedoran itu tambah parah, tambah kenceng lagi lah kayak gitu, karena harus bangun pagi ya, karena besok itu sibuk lah di kantor. Akhirnya Yani itu memutuskan untuk memakai earphone dan dia lanjut tidur lagi lah di. Oke, akhirnya pagi dan Yani pun siap-siap untuk pergi ke kantor. Ketika dia mau pergi, dia bertemu dengan tetangga di sebelahnya. Oke, Yani menyapa lah tetangganya tersebut gitu, karena mereka ya cukup akrab lah saat itu. Nah, di tengah percakapan itu, Yani bertanya kepada tetangganya tersebut. Tetangganya ini bernama Bu Marni. Bu, saya mau tanya, Bu Marni semalam dengar nggak Bu ada yang gedor-gedor Bu dari rumah sebelah? Bu Marni menjawab, rumah sebelah Mbak, rumah sebelah kan nggak ada orangnya Mbak. Itu udah kosong Mbak 6 bulan. Loh Bu, semalam itu saya dengar, ya sekitar jam 12:30 lah Ibu, ada yang gedor-gedor lah di sana. Mbak, di situ tuh udah kosong Mbak, udah sekitar 6 bulan Mbak. Loh, lalu siapa ya Bu? Oh, mungkin saya salah dengar kali ya Bu ya. Oke, karena Yani udah merasa telat nih, akhirnya dia mengakhiri percakapan di situ dan berpamitan kepada Bu Marni. Oke, setelah itu tibalah sore hari, Yani pulanglah dari kantor gitu. Malam itu di kontrakannya ini tidak terjadi apa-apa ya, semua aman. Semua aman selama 2 minggu setelahnya. Dan setelah 2 minggu ini kejadian yang serupa, yaitu berupa suara gedor-gedor tadi terjadi lagi, yaitu sekitar jam 10:30 kali ini ya. Suara gedoran itu pertama muncul dari tembok di sebelah tadi. Oke, namun di situ tidak hanya di tembok, tiba-tiba gedoran itu muncul dari atas plafon. Dari atas plafon. Oke, di situ Yani udah nggak bisa positive thinking lagi. Mungkin ada yang aneh di sini. Lalu nggak hanya di plafon, yaitu muncul di mana? Dari kamar sebelah. Kamar sebelah Yani itu kamar kosong, nggak ada yang nempatin di situ. Oke, karena di situ dia udah merasa ketakutan, akhirnya dia mulai mulai doa-doa lah di situ. Dia baca-baca doa-doa, akhirnya semuanya itu menjadi lebih baik lah, gedor-gedoran itu mereda seperti itu. Oke, akhirnya karena udah larut malam, Yani itu melanjutkan untuk tidur lagi. Oke, jamaah horor semuanya, Yani ini adalah tipikal orang yang cukup pendiam lah gitu di kantornya. Maksudnya dia itu nggak cerita tentang hal-hal yang dia alami itu ke teman-temannya lah, seperti itu. Nah, hingga singkat cerita nih, ada salah satu teman Yani, kita sebut aja namanya Tiwi. Tiwi ini dia juga berasal dari luar kota ya, dia itu anak rantau lah gitu. Nah, Tiwi ini berniat untuk pindah kontrakan gitu, pindah tempat baru. Akhirnya Tiwi itu bertanya lah kepada Yani gitu, karena mereka kan sama-sama anak rantau lah kayak gitu. Siapa tahu ada referensi buat tempat kontrakan gitu, tempat dia tinggal seperti itu. Lalu di situ Yani berpikiran, apa Tiwi biar satu kontrakan sama aku aja ya, biar aku nggak ngerasa sepi gitu. Siapa tahu kalau misalnya kita tinggal di sana berdua nanti gangguan-gangguan itu udah hilang. Oke, di situ akhirnya Yani menyarankan Tiwi lah untuk gimana nih kalau kamu ngontrak di kontrakannya aku tempatin sekarang, masih ada satu kamar kosong loh, itu ya lumayan lengkap, ada kamar mandinya, ada dapurnya, ada ruang tamu kayak gitu. Nanti kamu juga bisa sama-sama sama aku gitu, kalau berangkat kerja kita bisa bareng. Oke, mendengar semuanya ya make sense juga sih ya, enak kalau misalnya ada temennya gitu, terus juga fasilitasnya lumayan lengkap gitu. Akhirnya oke, Tiwi klik lah di situ untuk pindah. Oke, dan di hari berikutnya Tiwi pun pindah ke sana ya. Dia dibantu oleh pacarnya dan juga ada Yani di situ yang membantu. Oke, seminggu awal semuanya baik-baik aja. Langsung Yani di situ mikir, oh mungkin ya karena aku kemarin itu sendiri, makanya aku ada gangguan seperti itu gitu. Sekarang ini aku berdua oke-oke aja. Oke. Pada awalnya ya, singkat cerita nih, tiba waktu libur Tiwi ya. Saya itu nggak weekend tapi hari weekday lah kayak gitu.
karena mereka itu liburnya di shift lah seperti itu. Di situ libur, oke, seperti biasanya ya, kalau Tiwi ini libur tuh ya dia bebersih rumah gitu, bebersih kamar dia, terus habis itu ya nyuci baju dan lain sebagainya. Dari pagi Tiwi beberes sampailah tibanya sekarang ini udah menunjukkan pukul 11:30 lah kayak gitu, 12 siang. Oke, karena sebentar lagi masuk sholat zuhur, sekalian aja Tiwi mandi di situ dan juga wudhu. Oke, azan sudah berkumandang dan setelahnya Tiwi pun melakukan sholat zuhur setelahnya. Oke, setelah dia selesai melaksanakan sholat zuhur, dia masih pakai mukena, dia pengen rebahan lah sedikit. Ketika dia rebahan, tiba-tiba dia mendengar suara gedoran dari tembok sampingnya. Dong. Oke, di situ Tiwi masih pikir positif, oh mungkin di sebelah kali orang sebelah. Tiba-tiba pikiran positif Tiwi itu terpecahkan ketika dia mendengar suara gedoran itu dari atas plafon. Dar. Oke, di situ dia udah nggak bisa berpikiran positif lagi karena barusan dari sini tiba-tiba ke situ, apa nih gitu. Nggak berhenti dari situ, tiba-tiba suara gedoran itu datang dari kamar Yani di sebelah. Oke, karena dia menyaksikan sesuatu aneh ini, akhirnya dia mulailah membuka musyafnya dia dan mulai untuk membaca beberapa ayat lah di situ. Di pertengahan ayat nih, tiba-tiba Tiwi merasa ada sesuatu. Dia merasa ada yang melempar kerikil dari pojok kanan atas. Akhirnya dia nengoklah ke sana, nggak ada siapa-siapa. Dan di situ dia berhenti untuk membaca mushaf tadi dan dia mencoba untuk mencari kerikilnya tadi. Dia cari-cari, nggak ada kerikilnya. Di situ dia udah nggak bisa positive thinking. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Dan ketika dia keluar dari kamarnya, suara gedoran itu datang lagi. Tapi kali ini dari mana? Dari dalam kamar Tiwi. Di situ dia udah nggak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya dia memutuskan dia bawa HP-nya dia untuk ke depan rumah. Nah, selama dia berjalan menuju ke keluar itu, dari plafon atas ada suara gedor-gedoran. Dia kan pas mau ke depan itu ngelewatin kamarnya Yani. Dari kamar Yani ada suara gedor-gedoran lagi. Hingga dia udah buka pintu depan dan dia berada di teras. Plafon atas teras pun digedor. Tiwi di situ udah mulai ketakutan. Dia udah gak berani lagi masuk ke dalam rumah. Dia menunggu Yani sampai pulang dari kerjaan. Nah, hingga singkat cerita akhirnya Yani pun pulang dari kerjaan. Dia melihat Tiwi yang sedang berada di depan kontrakan dengan memakai mukena. Dia ya merasa aneh ya. Tiwi, kamu ngapain di situ masih pakai mukena jam segini lagi? Ngapain kamu? Tahu nggak Yan, tadi itu aku dengar sesuatu aneh, ada gedoran dari tembok, ada gedoran dari kamar kamu, ada dari atas, ada dari itu apa ya? Aku takut banget. Oke, di situ akhirnya Yani pun menjelaskan kepada Tiwi, maaf ya, sebenarnya aku juga mengalami kejadian yang kamu alami sebelum kamu datang ke sini. Bukan maksud aku untuk membawa kamu ke sini itu untuk merasakan hal yang sama, tapi ya aku mikirnya karena mungkin kalau misalnya aku ada temannya nanti. Aku mikirnya mungkin kalau misalnya aku nggak sendirian nanti gangguan itu bakal berakhir gitu. Dan itu menurut aku juga berakhir karena seminggu setelah kamu ada di sini nggak ada sama sekali gangguannya. Aku nggak bermaksud apa-apa. Oke, dari situ Tiwi, oke lah nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu sekarang udah datang. Oke, ayo kita masuk ke dalam. Akhirnya mereka tuh masuk ke dalam dan semuanya baik-baik aja gitu. Di dalam nggak ada apa-apa pada awalnya. Hingga tibalah 2 hari kemudian, yaitu hari Kamis, itu ngepasin malam Jumat Kliwon. Penasaran ceritanya? Masuk. Oke, awalnya jamaah horor semuanya, semua itu berjalan dengan lancar-lancar aja gitu. Setelah Isya sampai jam 11 nggak ada gangguan sama sekali gitu. Mereka saat itu emang nggak tahu kenapa gitu. Biasanya jam 10 udah tidur, jam segitu belum tidur gitu. Mereka berada di kamar yang berbeda ya, tapi mereka tuh belum tidur. Hingga di sini mulailah jam 11 lebih 5 di situ
ada suara gedoran lagi dari rumah kosong yang di sebelah tadi. Yang mendengar tidak hanya Tiwi, tapi Yani pun juga mendengar gedoran-gedoran tadi. Ya awalnya itu gedoran biasa, jamaah horor semuanya, hingga akhirnya itu gedorannya makin intens seperti itu. Akhirnya Tiwi dia memutuskan untuk pergi keluar dari kamarnya menuju kamar Yani. Di situ langsunglah mereka ketakutan berdua gitu. Gedoran itu nggak hanya dari rumah yang kosong di sebelah, tapi juga di plafon, juga dari kamar Tiwi, juga dari pintu Yani. Jadi mereka tuh kayak digedor, dikelilingi lah kayak gitu dengan gedoran-gedoran itu. Karena saking intensnya gangguan itu, gedoran-gedoran itu, akhirnya mereka sempatlah itu nangis. Tiwi sih di situ yang menangis gitu, karena dia nggak pernah mengalami kejadian seperti itu yang sampai parah seperti ini. Hingga akhirnya dia menelpon lah pacar dia, Doni. Dia di situ udah, sekarang pokoknya kamu kesini, di sini udah nggak aman gitu. Akhirnya Doni datang, dan di sini jamaah horor, anehnya ketika Doni datang, gangguan tadi itu berangsur-angsur mereda. Nah, di situ menunjukkan pukul 1. Oke, setelah mereka mengalami kejadian yang tadi dan Doni pun pulang, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur lah. Tiwi dan Yani saat itu tidur di kamarnya Yani lah, mereka berdua di situ. Dan di dalam mimpi Yani ini bermimpi bertemu dengan seorang anak laki-laki sekitar umur 5 tahun lah, pakai singlet, terus pakai celana pendek, dan dia itu datang mendekati Yani dengan tersenyum lah. Tapi tersenyumnya tuh aneh, senyumnya creepy jamaah horor semuanya. Oke jamaah horor semuanya, pagi harinya mereka masih merasa trauma dengan kejadian yang mereka alami berdua tadi malam. Seketika mereka ingat dengan Fanny. Fanny ini adalah salah satu teman di kerjaan mereka, yang mana Fanny ini merupakan anak indigo. Oke, mereka bareng lah, Tiwi dan Yani ini mereka berangkat kerja bareng, dan akhirnya di kerjaan mereka bertemu dengan Fanny. Mereka mulai bercerita lah sama Fanny, aku sama Tiwi tadi malam itu mengalami kayak gini. Apa ya Fanny? Oke, mendengar cerita dari Yani dan dari Tiwi itu, Fanny pun menawarkan diri untuk datang lah, untuk main ke kontrakan mereka berdua. Oke, hingga tiba waktunya mereka pulang kerja, Fanny mampirlah ke kontrakan Yani dan Tiwi tadi. Dia di sana lihat-lihat sekitar seperti itu. Nggak lama sih di situ, cuma 15 menit aja. Dan akhirnya Fanny pun pamit untuk pulang. Namun ketika ia hendak pulang, Fanny berkata kepada Yani dan Tiwi, Yani, Tiwi, di sini tuh ada anak kecil. Nah, pakai singlet, celananya pendek warna coklat. Dia itu sekitar umur 5 tahunan lah. Dia itu suka banget usilnya itu karena dia pengen main, tapi dia itu hanya beraninya sama cewek aja. Kalau ada cowok dia nggak berani. Oke, kesaksian dari Fanny itu tadi memperkuat mimpi Yani semalam. Dia memimpikan anak kecil dengan ciri-ciri yang sama. Oke jamaah horor semuanya, karena Tiwi dan Yani sudah merasa tidak aman lagi, akhirnya mereka memutuskanlah untuk mencari kontrakan yang baru, yang lebih aman lah seperti itu. Oke jamaah horor semuanya, itu dia tadi cerita dari Yani tentang pengalaman dia gitu dengan kejadian-kejadian horor yang dia alami di kontrakan yang pernah dia tinggali. Oke jamaah horor semuanya, kadang kita merasa kalau rumah itu ya udah buat tempat tinggal kita gitu. Padahal bagi mereka yang tidak terlihat itu juga merupakan tempat tinggal. Kejadian yang dialami oleh Yani dan Tiwi itu merupakan bukan sebuah kebencian gitu, tapi karena hal lain, karena ada sosok kecil yang ingin ditemani. Oke, dari kejadian yang dialami oleh Tiwi dan Yani ini kita bisa ambil sebuah pembelajaran gitu. Kalau dimanapun kita berada, jangan lupa ya untuk selalu berdoa, dan jangan pernah menyinggung
mengenyampingkan tentang firasat-firasat yang kita rasakan kayak gitu. Pokoknya kita harus tetap jaga iman kita dimanapun kita berada. Oke jamaah horor, itu tadi cerita dari Yani. Thank you ya buat Yani yang udah share ceritanya ke Ruang Jamiah. Buat jamaah horor semuanya, buat kalian yang punya cerita horor boleh ya di share ke Ruang Jamiah. Siapa tahu di kesempatan berikutnya aku akan bawakan cerita dari kalian. See you di next video. Bye.